YH Sulistiyawati ini. Saya dari Unit Kerja SD Negeri 3 Rejosari, Kecamatan Semuting Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Saya akan melaksanakan kegiatan uji kinerja pembelajaran kelas 5 mata pelajaran IPAS Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Bab 1 melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Topik B melihat karena cahaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita belajar kita berdoa ya terlebih dahulu. Silakan dipimpin Zian. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bagaimana kabarnya? Baik. Yang tidak hadir siapa? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita belajar, kita berdiri terlebih dahulu. Kita nyanyikan lagu wajib nasional. Silakan berdiri di tempatnya masing-masing. Posisi keadaan berdiri sikap siap ya. Silakan kalau mau lihat ke layar ke depan. Sudah? Siap? Sikap siap ya. Cek lagi. Semangat lagi. Oke, luar biasa. Penglihatan kita yaitu adalah mata. Ya, mata adalah bagian organ tubuh yang juga sangat penting yang digunakan untuk melihat. Ketika kita sudah memahami tentang organ penglihatan kita, tentang mata kita, maka nanti kita akan memahami, oh, begitu cara kerja mata kita, sehingga kita bisa melihat, oh, begitu caranya menjaga mata, oh, begitu reaksi mata dan lain sebagainya. Semua itu ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, ini ada gambar, ada 5 orang, betul? Apakah apa yang dilakukan oleh kelima orang ini? Bermain apa? Orang yang memakai baju warna merah, matanya diapakan? Ditutup. Ketika matanya si anak yang berbaju merah ini ditutup, apa yang terjadi? Gelap. Kalau gelap, apakah bisa melihat? Tidak. Itu kaitannya nanti melihat karena cahaya. Ada tentang mata dan ada tentang cahaya. Nah, ini adalah contoh gambar mata ya. Ini adalah gambar mata di bagian luar. Nanti kita akan pelajari itu. Ada pertanyaan. Mengapa kita bisa melihat benda? Kenapa? Gimana? Ya? Karena mempunyai mata. Karena mempunyai mata, betul. Selain punya mata, kenapa kita bisa lihat benda? Apa? Apa ini? Karena bercahaya. Karena ada cahaya, ya betul. Kita bisa melihat suatu benda ketika kita memiliki mata yang sehat, kemudian memiliki cahaya yang cukup. Makanya tadi di gambar yang pertama ada satu anak yang matanya ditutup. Tadi kan ditanya, apa yang terjadi kalau matanya ditutup? Gelap. Bagaimana kalau gelap bisa
Tidak, gitu ya. Bagaimana cara mata fungsi-fungsi dari setiap bagian mata, dari yang terluar, yang terlihat, sampai yang di dalam, yang tidak terlihat pun kita nanti tahu fungsinya, ya. Ada lagi yang kedua, tujuannya melalui kegiatan membuat bagan atau skema sederhana, peserta didik mampu menjelaskan cara kerja mata dengan tepat. Jadi selain tahu fungsi bagian mata nanti, kita juga akan tahu cara kerja mata setelah kita selesai mempelajari materi pada hari ini, ya. Nah, sebelum ke kegiatan yang berikutnya, Budia sudah bagi kelas ini menjadi 6 kelompok diskusi, ya. Ini kelompok pertama diketuai oleh Arif dan anggotanya, kelompok 2 diketuai Nizam dan anggotanya, kelompok 3 ketuanya Nizar, anggotanya ada 4 juga, kelompok 4 ketuanya Alfa, anggotanya silakan dilihat, kelompok 5 ketuanya Zian, dan kelompok 6 ada Edo ketuanya. Di kelompok 6 ada 5 orang anggota, jadi 6 dengan ketuanya, ya. Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing, ya? Sudah. Sebelum kesini, Budia akan bagikan LKPD dan bahan ajarnya yang nanti akan kalian gunakan untuk menunjang materi hari ini. Selain dari video pembelajaran, selain dari penjelasan dari guru, nanti juga akan dibagikan bahan ajar dan LKPD. Nanti LKPD-nya dikerjakan bersama teman kelompoknya, ya. Boleh dilepas statusnya, boleh dilepas, nanti dibagi-bagi. Nanti kamu yang lembar ini bareng sama ini, kamu yang lembar ini bareng sama ini. Jadi kerjasama, namanya kerja kelompok itu kan kerjasama, bukan kerja sendiri. Jatuh tepat di depan retina. Lanjut, iris. Warna mata seseorang bergantung pada warna irisnya. Ada berwarna hijau, biru, agak kuning, kecoklatan, dan hitam. Wow. Iris berfungsi mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. Lanjut, pupil. Pupil berfungsi mengatur cahaya yang masuk ke mata. Oke, lanjut ke retina. Retina atau selaput cahaya berfungsi untuk membentuk bayangan, kemudian selanjutnya akan disampaikan ke otak oleh saraf mata. Di dalam retina terdapat sel-sel saraf pengelihat. Bagian retina yang sangat peka terhadap cahaya disebut bintik kuning. Bagian retina yang tidak peka terhadap cahaya disebut bintik buta. Lanjut, otot-otot mata terdiri atas 3 pasang, yaitu yang pertama otot penggerak ke atas dan bawah, kanan ke kiri, dan pemutar bola mata. Dengan fokus ke orangnya, ya. Oke. Wah, kedip-kedip. Capek ya? Minum dulu ya. Lalu sediakan air. Mata bagian luar terdiri atas alis mata, kelopak mata, bulu mata, dan kelenjar air. Nah, nih bagian mata yang di luar ada alis, kelopak mata, bulu mata, dan kelenjar air mata. Silakan ditulis. Mata. Alis mata berfungsi untuk melindungi mata dari keringat atau air supaya tidak masuk ke mata. Kelopak mata
Berfungsi untuk menutup bola mata saat ada cahaya yang terlalu terang. Lanjut, kelenjar air mata. Berfungsi untuk menghasilkan kelenjar air mata dong. Membasahi kornea, melindungi mata dari kuman, dan menjaga mata dan bagian dalam kelopak mata. Yang ini sambil diisi juga. Bulu mata mengurangi cahaya yang masuk ke mata apabila cahaya itu terlalu kuat atau terang. Jangan ajar nama kepala. Oke, bagus. Kita lanjutkan kegiatan kita hari ini. Sudah pegang cerminnya masing-masing? Sudah. Oke, jadi cerminnya itu nanti kalian gunakan secara bergantian dalam satu kelompok. Diperhatikan wajahnya. Ya, nih kita akan bereksperimen. Kita akan mencoba sesuatu. Petunjuknya adalah gunakan cermin yang telah disediakan untuk mengamati bagian mata dan sekitarnya. Bagian mata aja yang kita lihat di cermin. Di daerah mata kita ada apa saja? Ada alis kah? Ada apakah? Ya. Kemudian perhatikan area mata di sekitarnya. Diskusikan dengan teman kelompokmu di daerah mata yang mengelilingi mata itu ada apa saja. Baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Kamu boleh menambah pengetahuanmu dengan melihat bahan ajar yang berkaitan. Bahan ajarnya sudah dibagi. Kalau misalkan ada yang tidak jelas, belum jelas, boleh tanya atau boleh lihat di bahan ajar. Tuliskan di dalam lembar laporan mengenai hasil pengamatan dengan kelompokmu. Lembar laporan, lembar yang paling belakang. Iya, yang itu. Ada tulisannya lembar laporan. Jadi tulisnya di situ, ya. Tanyakan kepada guru jika ada hal yang kurang jelas atau tidak dipahami. Silakan kerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Waktunya bagian luar apa aja? Ini bagian luar dalam. Bagian dalam. Perhatikan, halo. Lihat ke depan. Nah, ini adalah bagian mata yang luar. Ya. Ada alis, bulu mata, pupil, iris, sklera atau selaput putih dan lipatan mata. Ya. Jelas? Beserta fungsinya masing-masing. Kalau alis itu untuk melindungi air atau keringat, kemudian bulu mata sama untuk melindungi juga. Pupil itu tempat masuknya cahaya dan iris itu mengatur jumlah cahaya yang masuk. Kalau sklera atau selaput putih dia gunanya tempat menempelnya bola mata. Dan yang terakhir adalah lipatan mata. Dia fungsinya membasahi bola mata ketika kita berkedip. Ini yang bagian dalam, ya, direkam nggak ya? Bagian dalam ini ada kornea, lensa, apalagi?
fungsinya lensa? Memfokuskan dan meluruskan cahaya yang masuk ke mata agar jatuh tepat pada retina. Ya, betul. Ada lagi otot siliaris. Apa otot siliaris fungsinya? Otot di dekat lensa berfungsi mengubah bentuk lensa mata. Mengubah bentuk lensa mata. Kalau retina apa retina fungsinya? Ya, Kaila. Coba Kaila. Ada bikin. Selaku yang terletak paling belakang dan tepat terhadap langsung cahaya. Retina menerima cahaya dan menyampaikan informasi pada saraf mata. Iya. Disorot ya kalau yang jawab. Ada lagi yang terakhir saraf mata. Dari blok sana saraf mata siapa yang mau jawab? Dari sana blok sana nggak ada yang mau jawab? Vina jawab Vina. Ya. Ya. Ruang mata yang dapat dilihat adalah alis, bulu mata, kelopak mata. Dua bagian dalam mata yang tidak dapat dilihat dari luar adalah kornea, lensa, retina. Skema atau bagan sederhana cara kerja mata dapat melihat objek. Boleh di bagian Benda memantulkan cahaya ke arah mata kita. Lalu cahaya pun masuk ke dalam kornea dan dibelokkan. Pupil membuka sebagai jalan masuk cahaya. Kemudian lensa mata mengarahkan cahaya sehingga banyaknya benda jatuh pada retina. Bayangan benda yang ditempatkan oleh retina berbentuk terbalik. Ujung-ujung saraf penerima rangkap di retina akan menyampaikan isyarat ini ke otak. Otak pun merespon dan menerjemahkan bayangan yang diterima. Bayangan yang ditangkap dikembalikan oleh otak sehingga kita bisa melihat. Oke, sudah selesai? Ya. Kelompok 1. Untuk kelompok yang duduk silakan berikan pertanyaan ataupun tanggapan. Boleh dari kelompok 2. Jadi fungsinya kornea apa ya? Silakan dijawab. Ya, kelompok 1. Fungsi kornea tadi kelompok 2 mungkin kurang jelas. Silakan fungsi kornea. Tepuk tangannya dong. Oke, kelompok 1 kalau tanggapan dari Budia tadi, Budia sempat dengar di bagian mata, bagian dalam kok kalian menyebutkan sklera atau bagian selaput putih. Sepertinya salah. Ya, sklera atau selaput putih itu adanya di mata bagian luar. Ya, nanti tolong diperbaiki untuk kelompok 1. Teknik yang melindungi bagian depan mata berfungsi seperti jendela mata, yaitu tempat masuknya cahaya ke dalam mata. Lensa kami dari kelompok 1. Mohon maaf tadi kornea kok fungsinya selaput putih? Oke, bagus kelompok 1. Jar air mata. Bagian dalam mata yang tidak dapat dilihat dari luar adalah kornea, lensa, iris, pupil, retina. 2. Bagian dalam mata yang tidak dapat dilihat dari luar adalah. Mohon maaf, saya dari kelompok 1 ingin menanyakan apa fungsi saraf mata.
mendengarkan hasil diskusi kami. Bagian luar mata yang dapat Dalam apa aja? Ya, bagian dalam ada kornea, ada lensa, ya, ada syaraf mata. Oke, ini ada satu ice breaking yang bisa kita gunakan sebagai simpulan materi juga, ya. Silakan berdiri, yuk, berdiri. Ini bagian ini. Lensa untuk memfokuskan bayangan benda, retina untuk menangkap bayangan benda, syaraf menyampaikan ke otak, syaraf menyampaikan ke otak. Oke, silakan. Bagaimana menurut kalian pembelajaran kita hari ini? Baik, seru nggak? Menyenangkan atau membosankan? Apa yang membuat menyenangkan? Karena ada presentasi, kata Adam. Karena suruh maju, apa lagi? Karena belajar. Ya, karena kita sudah menggunakan video pembelajaran, ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita bahas topik C, ya. Silakan nanti di rumah. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan, ya. Tetap rajin belajar, ya. Gapai cita-cita mulai belajar dari sekarang untuk mencapai cita-cita di masa depan. Oke, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu dipimpin. Kornea meneruskan cahaya ke mata, iris untuk mengatur banyak sedikit cahaya, pupil tepat masuk cahaya, pupil tepat masuk cahaya. Lensa untuk memfokuskan bayangan benda, retina untuk memandang
atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, siap berdoa.